Part ke-16 diambil light novel bab 45 sampai dengan 47. Apa yang kalian berdua lakukan? Pukulan keras, Luna dengan agresif menampar dua wanita. Kekuatan seorang ksatria bintang 9 bukanlah hal yang bisa dicemooh, bahkan jika itu hanya tamparan sederhana. Kedua korban mengeluarkan erangan pendek yang hampir tidak terdengar karena pukulan keras. Faktanya, mereka dikirim kembali terbang dari kekuatan yang luar biasa. Ledakan, kedua wanita itu menabrak dinding di belakang mereka dan gemetar. Mereka adalah Miu dan Anne. Begitu mereka ditampar, mereka melindungi tubuh mereka dengan aura. Namun, kejutannya begitu kuat sehingga mereka tidak bisa menghindari batuk darah. Kamu mengirimnya ke wilayah Sipfel? Miu, dia 10 tahun lebih muda darimu. Apa kau sudah kehilangan akal? Luna baru saja kembali ke Taman Pedang setelah pergi untuk menangani beberapa masalah pribadi. Begitu dia tiba di rumah, dia memanggil dua adik perempuannya yang telah menugaskan Jin misi terbarunya. Gadis-gadis itu bahkan tidak bisa menatap mata saudara perempuan mereka. Luna bukan hanya kakak tertua bagi mereka. Dia adalah eksistensi yang mereka takuti lebih dari ayah. Mereka pada waktu-waktu tertentu. Bangun. Para suster berdiri dengan langkah goyah. Keduanya juga merupakan adik bungsu Luna seperti Jin. Daging dan darahnya sendiri, melihat tatapan mereka yang menunduk dan gemetar, Luna sedikit mengasihani mereka, tetapi dia telah memutuskan untuk memberi mereka peringatan keras hari ini, apapun yang terjadi. Kenapa kamu melakukannya? Miu dan Anne tidak menjawab untuk sementara waktu dan menundukkan kepala. Itu bukan karena mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Mereka merasa pahit terhadap kakak perempuan tertua mereka karena dia sudah tahu jawaban atas pertanyaan itu. Itu karena konflik keluarga tradisional, pertempuran hegemoni, di mana anak-anak saling bertarung untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi dalam klan. Kakak Luna, apakah kamu serius menanyakan pertanyaan itu karena kamu tidak tahu jawabannya? Miu berbicara dengan susah payah yang membuat Luna mencibir. Jadi bagaimana jika saya benar-benar tidak tahu jawabannya? Anda tidak mengatakan bahwa pembawa bendera klan sekarang berperang melawan saudara bungsu mereka yang masih di kelas menengah, kan? Kedua saudara perempuan itu tidak bisa mengatakan apa-apa sebagai balasan dan gemetar. Mereka merasa malu. Sementara pertempuran untuk hegemoni adalah tradisi yang berlangsung lama di klan Runkandel. Seorang pembawa bendera yang menghadapi calon pembawa bendera adalah ketidakcocokan total. Pengibar bendera melawan pembawa bendera lainnya, dan taruna melawan taruna lainnya. Itu adalah aturan tidak tertulis dari pertempuran untuk hegemoni di klan Runkandel. Sementara anak-anak tidak harus mengikuti aturan setiap saat, Miu dan Anne telah mengambil satu langkah terlalu jauh dengan tindakan mereka baru-baru ini. Luna menatap saudara-saudaranya sejenak sebelum membuka mulutnya. Sebelum seseorang bisa bereaksi, ekspresi jijiknya telah berubah menjadi niat membunuh. Belajarlah untuk malu. Fakta bahwa kalian berdua adalah pembawa bendera klan ini adalah aib. Itu memalukan bagi saya. Kakak perempuan, para adik perempuan mengangkat suara mereka pada saat yang sama. Namun, Luna tidak mempedulikannya dan menyeringai. Apa? Apakah Anda pikir saya melebih-lebihkan? Apakah tidak menyenangkan diejek oleh saya? Apakah aku melukai harga dirimu sebagai pembawa bendera? Kamu tidak pernah terlibat dalam konflik klan, jadi apa hakmu untuk mengatakan semua ini? Seandainya Anda menghadapi yang termuda dan menang, saya tidak akan melangkah sejauh ini. Apa maksudmu? Mata Miu dan Anne melebar. Kau sudah kalah melawannya. Yang termuda kembali dari kolon ruin setelah menyelesaikan misinya. Jin tiba belum lama ini dan pergi melapor ke ibu. Saya bertemu dengannya dalam perjalanan pulang dan membuktikan keberhasilannya dengan kedua mata saya sendiri. Kedua gadis itu menggigit bibir mereka. Apakah kamu mengerti mengapa aku menyuruhmu malu sekarang? Kalian berdua akhirnya menempelkan sayap di punggung si bungsu sambil mencoba menginjaknya. Saya bertanya-tanya, apakah pernah ada pembawa bendera dalam sejarah yang kehilangan ini secara menyedihkan setelah menghadapi saudara bungsu mereka? Luna terus berbicara dengan sinis dan telinga adik perempuannya menjadi merah padam. Di satu sisi, mereka tidak bisa menangani penghinaan ini. Di sisi lain, mereka juga ketakutan. Miu dan Anne tidak akan bisa menyentuh Jin untuk sementara waktu. Rencana mereka untuk menghancurkan si bungsu sebelum dia bisa berkembang sepenuhnya telah terbakar habis. Para suster tidak yakin bahwa mereka akan mampu mengalahkan Jin setelah dia sepenuhnya matang. Dalam beberapa tahun, si bungsu akan mulai membalas dendam pada mereka. Saat mereka takut akan masa depan, hawa dingin yang membekukan menjalari tulang punggung mereka. Mereka hanya bisa menatap kehampaan dengan takjub saat mereka berbalik untuk keluar dari kamar Luna. Luna angkat bicara untuk terakhir kalinya sebelum mereka bisa pergi. Dari apa yang saya amati selama ini, si bungsu bukanlah anak yang penyayang. Kalian berdua harus berhati-hati mulai sekarang. Apakah kamu masih memiliki lebih banyak ejekan untuk kami, kakak penatua? Luna memasang senyum pahit di wajahnya. Tidak, aku mengatakan ini karena aku benar-benar mengkhawatirkanmu. Hubungan kami mungkin tersesat di masa lalu, tetapi kalian berdua masih adik perempuanku. Miu dan Anne pergi tanpa berkata apa-apa. Luna menatap pintu beberapa saat setelah mereka keluar dan menghela nafas dalam-dalam. Saat dia duduk kembali di mejanya, cangkir teh diletakkan di depannya. Taimyun, pengasuhnya yang menunggu di kamar sebelah,
telah kembali ke kamar Luna. Ah, terima kasih, Nani. Hoho, kupikir kamu sudah kembali ke masa remaja ketika kamu pulang dan langsung memukul saudara-saudaramu. Nyonya, masa remaja? Di usiaku? Seolah-olah, itu karena masa remajamu cukup berkesan. Sik, tetap saja, aku mengkhawatirkan Ladies Miu dan Anne. Mempertimbangkan kepribadian tuan muda ke-13, saya yakin dia tidak akan melupakan apa yang terjadi bahkan di masa depan yang jauh. Apakah kamu juga berpikir bahwa mereka tidak akan bisa bersaing dengan Jin? Nani, aku percaya bahwa dalam 5 tahun ke depan, mereka tidak akan mampu menyaingi tuan muda Jin bahkan dalam duel formal. Mempertimbangkan itu, Nyonya Miu dan Anda memiliki waktu kurang dari 5 tahun untuk hidup. Jangan membicarakan hal-hal mengerikan seperti itu. Mereka masih daging dan darah kita. Jika yang termuda membunuh mereka begitu dia lebih tua, itu membuatku merinding hanya dengan memikirkannya. Omong-omong, sudahkah Anda melihat apa yang kita bicarakan terakhir kali, Nani? Dengan apa yang kita bicarakan terakhir kali, yang dimaksud Luna adalah insiden ketika seseorang berusaha membunuh Jin di Kastil Storm. Dia telah meminta pengasuhnya untuk memeriksa saudara mereka yang lain untuk mencari tahu siapa pelakunya di balik upaya tersebut. Secara teknis, itu adalah kutukan daripada percobaan pembunuhan, tapi Luna tidak tahu tentang itu. Selain itu, dia telah salah memahami situasinya. Ketika Jin membicarakannya, dia percaya bahwa dia berusia sekitar 5 atau 6 tahun. Namun, dia sebenarnya adalah bayi berusia 1 tahun ketika seseorang mencoba untuk melemparkan kutukan Blooded Illusion padanya. Ini karena Jin tidak menyebutkan bahwa dia masih mengingat semuanya sejak dia masih bayi. Ya, pertama-tama, pelakunya bukanlah Nyonya Miu dan Anne yang kamu pukul sebelumnya. Saat itu, mereka masih di kelas menengah, jadi tidak sulit untuk menggali informasi tentang mereka. Masuk akal. Aku cukup yakin itu juga bukan Mary atau Yona. Sama dengan si kembar Tona. Kemudian tersangka yang tersisa adalah Tuan Muda Joshua, Dipus, Ran, Vigo, dan Nyonya Luntia. Kecuali Tuan Muda Ran dan Vigo, aku tidak bisa sembarangan menyelidiki yang lain. Benar, klasemen Joshua, Dipus, dan Luntia sudah mapan dan stabil. Hal-hal bisa menjadi merepotkan jika kita menyelidikinya secara sembrono. Kalau begitu, haruskah aku mulai dengan Tuan Mudaran dan Vigo untuk saat ini? Luna merenung sejenak dan mengetuk meja dengan jarinya. Tidak, mari kita awasi semua orang untuk saat ini. Jika kita terus-menerus mencampuri urusan semua orang, kamu mungkin dalam bahaya. Nani, keputusan yang bijaksana. Meskipun ada upaya pembunuhan di Kastil Storm, Tuan Muda Jin tumbuh dengan baik, jadi saya percaya tidak perlu terlalu khawatir sekarang. Tidak peduli siapa pelakunya, mereka pasti tahu bahwa aku sedang menjaga Jin sekarang. Mereka tidak akan bergerak sembarangan lagi. Bagaimanapun, terima kasih atas bantuanmu selama ini, Nani. Itu adalah kesenangan saya. Haruskah aku menyiapkan makananmu sekarang? Ya, beberapa alkohol juga. Biasa. Rosa memiliki banyak sekali pertanyaan yang ingin dia tanyakan kepada putra bungsunya ketika dia kembali setelah menyelesaikan mie-nya. Namun, dia tidak mengungkapkannya dengan keras. Amit dan runtuhan kolon, semua orang mengharapkan dia gagal. Tetapi setiap kali, dia kembali dengan penuh kemenangan dan bangga. Apakah dia diberkati oleh surga? Atau apakah dia menerima bantuan pihak ketiga setiap kali? Tidak ada yang tahu jawabannya. Tetapi dengan misi ini, Rosa yakin bahwa itu adalah yang terakhir. Ada seorang ahli luar biasa yang mendukung yang termuda dari bayang-bayang. Dan yang termuda menggunakan itu untuk keuntungannya untuk menyelesaikan misinya. Menyelesaikan misi seseorang dengan bantuan orang lain bertentangan dengan aturan klan yang tidak tertulis. Satu-satunya bantuan yang bisa diminta selama misi yang sulit adalah bala bantuan dari klan. Namun, Rosa memutuskan untuk tidak menanyai putranya atau menyalahkannya. Segera, utusan berpengaruh yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh dunia akan datang mengunjungi Taman Pedang hanya untuk melihat yang termuda. Chiron akan menjadi tuan rumah jamuan makan, dan bintang pertunjukannya adalah Jin. Bahkan jika dia mendapatkan bantuan dari pihak ketiga dari luar klan tanpa memberitahu mereka, fakta terpenting adalah dia telah kembali hidup-hidup dari misi. Rosa selalu bisa menegur putranya di kemudian hari pada saat yang tepat setelah mengumpulkan cukup bukti. Kerja bagus, tidak perlu melapor ke pembawa bendera. Pergi istirahat yang baik untuk hari ini. Saya akan memberitahu mereka tentang kepulangan Anda. Terima kasih banyak, Ibu. Begitu dia keluar dari gedung utama tempat kantor Rosa berada, Jin merasakan tatapan padanya. Para taruna menunjukkan kekaguman di mata mereka, ksatria penjaga memasang tampang takjub. Sedangkan pembawa bendera terlihat jijik dan jijik. Ibu dan saudara-saudaraku pasti mengira aku menerima bantuan orang lain untuk menyelesaikan misiku. Ya, itu bukan masalah dia. Jin tidak berencana untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini untuk saat ini. Semuanya akan terungkap di masa depan ketika dia mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya dan menyatakan dirinya sebagai pendekar pedang ajaib yang telah dikontrak dengan Solderet. Begitu Jin memasuki kamarnya, Gili berlari ke arahnya dan memeluknya erat. Ketika dia merasakan air mata gadis itu di pipinya,
dimilikinya, Jin menyadari betapa khawatirnya Gili padanya. Aku baik-baik saja, Gili. Aku kuat sekarang. Aku bahkan mungkin menang melawanmu dalam duel dalam waktu dekat jika aku berusaha sekuat tenaga. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada Anda, saya akan melakukan segalanya untuk membalas dendam pada para wanita dengan mengorbankan hidup saya sendiri, Tuan Muda. Astaga, jangan membicarakan hal menakutkan seperti itu, Strawberry Pie. Anda terlalu berdarah panas. Bukankah lebih baik sekarang dia kembali bersama kita dengan selamat? Beri aku waktu sebentar, Gili. Murah kan? Lihat ini. Jin mengeluarkan botol kaca tempat dia menaruh pecahan inti golem yang masih hidup. Itu adalah jantung dari golem yang hidup. Anda beruntung. Nah, melihat bagaimana Anda tidak terluka, yang satu ini pasti gagal. Apakah Anda menemukannya di kolon ruins? Dua penjaga yang berada di luar gudang tiba-tiba berubah menjadi monster dan menyerangku. Mereka beregenerasi dimanapun saya memotongnya. Tapi aku berhasil membunuh mereka dengan menghancurkan inti di dada mereka. Saat Jin menjelaskan situasinya, wajah Gili menjadi pucat. Murakan dengan tenang menjelaskan apa. Itu sihir terlarang dan golem hidup baginya. Terakhir kali, itu adalah kuburan raksasa, dan sekarang menjadi golem hidup. Bajingan Zipfel itu membuatku kesal. Apa sebenarnya yang mereka rencanakan? Murakan menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan dua lainnya. Bagaimanapun, ini pasti hasil karya Zipfel seperti yang kamu katakan, karena kolon ruins berada di wilayah Zipfel. Betul sekali. Kamu dan aku perlu meluangkan waktu dan mengunjungi daerah itu lagi di masa depan. Saya harus pergi melihat dan bertanya kepada mereka apa yang mereka rencanakan secara pribadi. Jin agak gugup karena harus kembali ke reruntuhan karena golem hidup. Tetapi karena Murakan pergi bersamanya, itu akan menjadi perjalanan yang jauh lebih aman daripada misinya baru-baru ini. Dan jika kita cukup beruntung, kita bahkan bisa mencoba mencari cermin, air mancur mana. Bahkan jika kita membuat kekacauan, keluarga Zipfels tidak punya pilihan selain menyapunya di bawah karpet karena penggunaan sihir terlarang mereka. Jin mengangguk pada naga itu. 3 minggu telah berlalu sejak Jin kembali ke klan. Dia telah meninggalkan Kajin dan Has bersaudara di dalam lubang di jalan pegunungan dalam perjalanan kembali. Untungnya, mereka bertiga bangun keesokan harinya dan kembali dengan selamat ke Taman Pedang sesudahnya. Namun, kali ini, Miu dan Anne meninggalkan mereka untuk selamanya dan membuang mereka. Faktanya, bukan hanya mereka bertiga, tetapi semua anggota faksi mereka di dalam kelas menengah. Selain itu, Kajin dan Has bersaudara dicopot dari gelar dan kualifikasi mereka sebagai kadet Runkandel. Ini tampaknya merupakan hukuman yang ekstrim bagi orang lain, terutama mengingat ketiganya, secara resmi, menyelesaikan misi di reruntuhan kolon bersama Jin. Namun, semua taruna lain tahu kebenarannya. Kajin dan Has bersaudara diusir dari klan Runkandel karena kesalahan mereka, kesalahan bergabung dengan faksi yang salah. Kamu pasti menganggapku bodoh dan menggelikan. Sebelum meninggalkan Taman Pedang, Kajin berteriak kepada taruna perantara. Dia melihat sekeliling kerumunan, tetapi kemudian menghentikan pandangannya pada pemimpin divisi termuda, Mesamil Kano. Tapi tidak lama lagi, kalian semua akan berada dalam situasi yang sama denganku. Kami berbeda dari darah murni. Tidak peduli berapa banyak usaha yang kita lakukan untuk klan, kita hanyalah anjing. Kampung yang dibesarkan oleh Runkandels. Dan pada akhirnya, Anda dibuang seperti sampah. Kekeke, saya berharap yang terbaik untuk Anda. Namun demikian, tidak ada kadet yang bersimpati terhadap Kajin Romelo. Tidak ada yang melupakan pemerintahan tirani dan perbuatan buruknya sejak dia menjadi diktator kelas menengah. Terserah, kamu anjing terbelakang. Mesa mendengus dan melambaikan tangannya ke arah Kajin, mengusirnya seolah-olah dia adalah anjing jalanan. Setiap kali Jin mengayunkan Clearstone ke bawah, suara yang indah bergema di dalam area pelatihan yang tersembunyi. Cukup, latihanmu dengan Clearstones berakhir hari ini. Besok dan seterusnya, si kembar Tona akan menjadi satu-satunya yang harus hadir. Meskipun dia berbicara dengan nada tenang, Z sebenarnya mengalami kesulitan menyembunyikan keterkejutannya. Jin adalah anak Runkandel pertama yang dia latih untuk menyelesaikan pelatihan Clearstone dalam waktu setengah tahun. Selain itu, dia dengan sempurna menyelesaikan misi di kolon ruins. Apakah dia diberkati dengan keberuntungan besar sejak misinya di Mamit? Atau apakah dia menyelesaikan tugasnya dengan kemampuannya sendiri? Kurasa kita tidak akan pernah tahu. Tapi apapun jawabannya, kakak laki-lakiku tidak akan membiarkannya mandek di antara taruna di sini keluar. Z agak curiga dengan insiden yang terjadi setiap kali Jin dikirim dalam sebuah misi. Ada serangan teror penyihir di Mamit, dan sekarang ada kebakaran di kolon ruins. Namun, dia tidak menganggapnya terlalu bermasalah. Dia tidak peduli bagaimana Jin menyelesaikan misinya. Yang paling penting adalah dia telah dengan terampil dan rapi menyelesaikan semua tugasnya menggunakan metode apapun yang telah dia rencanakan sebelumnya. Setelah Jin melarikan diri dari reruntuhan kolon,
Keluarga Ziegfeld melaporkan insiden itu sebagai kebakaran yang tidak disengaja di gudang, seperti yang dia prediksi. Tidak ada sedikit pun informasi tentang perampokan relik kuno atau tentang golem hidup dan penggunaan sihir terlarang. Jin tidak memberitahu klan tentang eksperimen ilegal Ziegfeld. Jin, ya, Paman, kamu juga tidak perlu menghadiri kelas pagi dengan para taruna. Minggu depan, Patriark akan membuatmu bersumpah. Telinga si kembar Tona terangkat. Meskipun mereka biasanya padat dan bodoh, mereka masih bisa mengerti apa yang Z maksudkan dengan kata-katanya. Akankah ayah memberikan posisi pembawa bendera sementara kepada Jin? Sudah. Kualifikasi minimum yang diperlukan untuk menjadi pembawa bendera Runkandel adalah menjadi ksatria bintang 6. Jin masih di bintang 5, jadi dia tidak memenuhi persyaratan. Namun, usianya adalah pengubah permainan. Dia adalah ksatria bintang 5 di usia yang begitu muda sehingga dia menarik perhatian Chiron. Tetapi usia muda itu adalah seluruh alasan mengapa dia berada di urutan terbawah dalam hierarki dalam keluarga, jadi masa mudanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Apakah kamu mengerti maksudku? Tidak peduli apa tuntutan Patriark dari Anda, saya percaya bahwa Anda akan berhasil selanjutnya. Karena Z akan mengatakan demikian, hampir pasti bahwa Jin akan menjadi pembawa bendera sementara. Para pembawa bendera sementara Runkandels diberi satu perintah, mengumpulkan prestasi dan mendapatkan kehormatan. Itu adalah cobaan. Kehormatan bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan secara tiba-tiba suatu hari nanti. Oleh karena itu, pembawa bendera sementara sering meninggalkan klan untuk waktu yang lama dan berkelana ke dunia sendiri. Jin adalah seorang super rookie di antara para taruna, tetapi tidak ada seorang pun di luar klan yang akan mengenalinya. Seseorang seperti Mary Runkandel, kakak ketiga Jin, harus pergi ke selatan dan mendapat julukan wanita gila wilayah selatan dan Stormwind Mary untuk menjadi pembawa bendera yang lengkap. Jadi, seseorang harus mendapatkan reputasi tentang kecakapan pertempuran mereka dan membuat semua orang mengakui kemuliaan mereka untuk menjadi pembawa bendera sejati. Tak perlu dikatakan, pembawa bendera sementara tidak diizinkan untuk mendapatkan bantuan atau dukungan dari klan selama seluruh persidangan ini. Ya, Paman, terima kasih banyak. Untuk sekali ini, Jin tidak menyembunyikan emosinya dan mengungkapkan kegembiraannya. Sejauh ini, hidupnya di kastil badai dan taman pedang dipenuhi dengan batasan. Dia hanya bisa melatih ilmu pedangnya secara terbuka dan bukan sihir atau kekuatan spiritualnya. Dua lainnya harus dipraktikkan secara rahasia, jauh dari mata publik seolah-olah dia adalah seorang penjahat. Namun, jika dia mendapat kesempatan untuk menghabiskan waktu yang lama di luar klan Runkandel, aku bisa melatih kekuatanku sebanyak yang aku mau, tanpa harus mewaspadai orang lain. Jelas berbicara, dia harus kembali ke taman pedang setelah mendapatkan ketenaran besar dan menyembunyikan kemampuannya lagi. Tetapi tidak perlu mengeluh karena dia akhirnya akan mendapatkan otoritas dan kekuatan yang tepat dari pembawa bendera sejati. Karena ketika hari itu tiba, dia akan membuat celah yang sangat besar dalam suksesi, di mana posisi dan kedudukan para calon pewaris tahta akan terbalik. Juni 1795. Suasana di taman pedang sangat tegang dan gelisah. Semua jenis selebriti dan utusan terkenal akan mengunjungi klan Runkandel untuk melihat anak bungsu, jadi semuanya harus dipersiapkan dengan hati-hati dan benar-benar sempurna. Terlebih lagi, Genesis Knight satu-satunya di dunia, patriark mereka, kembali ke rumah utama. Chiron sedang dalam perjalanan ke Taman Pedang. Tidak hanya itu kunjungan resmi, dia juga mengadakan perjamuan besar dengan semua tamu. Saat ini, ada lebih dari 500 ksatria penjaga yang mengawal Chiron dari Laut Hitam sebagai formalitas. Chiron telah meninggalkan Laut Hitam 2 minggu lalu. Sementara dia bisa menggunakan gerbang transfer untuk tiba lebih cepat, dia bersikeras untuk berjalan pulang. Perjalanan dari Laut Hitam ke rumah utama dengan berjalan kaki dan melalui laut akan memakan waktu setidaknya 2 minggu untuk mereka tiba. Selama 2 minggu penuh, 500 lebih ksatria penjaga akan bepergian bersama patriark, jadi biaya yang diperlukan sangat besar. Terlebih lagi, karena lebih dari 500 ksatria penjaga telah mengosongkan posisi mereka di rumah utama, yang lain harus mengisi tempat yang kosong dan bekerja lebih keras dari biasanya. Namun demikian, Chiron bersikeras melakukan perjalanan dengan berjalan kaki untuk menunjukkan kepada seluruh dunia martabat Runkandels. Selama 2 minggu terakhir, dunia luar terus berbicara tentang bagaimana Chiron melakukan parade megah melintasi benua untuk kembali ke rumah. Setiap kali Chiron dan para ksatria penjaga berbaris melalui kota-kota, penduduk berdiri di samping untuk menyaksikan tontonan yang luar biasa dan membungkuk ketika Genesis Knight lewat di depan mereka. Tuan Patriark, kita akan tiba di Taman Pedang dalam 2 jam. Anak bungsu saya tampaknya senang terus-menerus mengganggu latihan saya. Saya berencana tinggal di Laut Hitam setidaknya selama 10 tahun. Berapa kali saya meninggalkan Laut Hitam untuk kembali ke klan hanya karena dia?
Meskipun dia tampak kesal, Chiron memiliki seringai lembut di wajahnya. Saya perhatikan bahwa Tuan Muda Jin tidak biasa sejak hari-harinya di Kastil Storm, tapi, sejujurnya, saya tidak pernah berpikir dia akan menjadi luar biasa ini. Perilaku dan pencapaiannya di Taman Pedang benar-benar mencengangkan. Semangat juang dan keberaniannya cukup luar biasa. Tatapan anak kecil itu selalu menunjukkan ambisi dan dorongan yang besar sejak aku pergi mengunjungi Kastil Storm. Dia pikir dia menyembunyikannya dengan benar dan aku tidak menyadarinya. Jin Runkandel, anaknya yang ke-13. Bahkan Chiron dapat melihat bahwa putra bungsunya sangat berbeda dengan anak-anaknya yang lain. Itu bukan hanya soal bisa menggunakan sedikit kekuatan spiritual karena telah mendapatkan minat solderet. Chiron telah mengawasi Jin karena semangat juang dan tekad yang dia lihat di mata bocah itu bertahun-tahun yang lalu. Meskipun tidak ada yang secara khusus mengajarinya, yang termuda sudah tahu cara menghancurkan dan meruntuhkan seseorang dengan benar saat itu. Bahkan jika seseorang berasumsi bahwa dia mampu mengalahkan dan menindas si kembar Tona di Kastil Storm berkat kekuatan spiritualnya, Chiron masih tidak dapat melupakan siluet Jin saat dia memprovokasi saudara-saudaranya yang lain begitu dia tiba di Taman Pedang. Saya sudah memiliki banyak anak yang fasih berbicara dan pandai berbicara. Saya tidak terlalu terkejut ketika yang termuda datang ke taman dan segera memprovokasi yang lain, tetapi saya masih tertarik padanya. Dan lihat seberapa jauh dia dating sekarang. Dia kembali hidup-hidup setiap kali saudara-saudaranya mengirimnya untuk mati dan bahkan menjadi ksatria bintang 5. Saya masih lebih kagum dengan hasil misi pertamanya, yang Anda tugaskan kepadanya, Lord Patriarch, daripada pencapaiannya di Mamit dan Kolon Ruins. Sementara Mesa Milkano diculik berada di luar dugaan kami. Kami tidak pernah bisa membayangkan Tuan Muda akan bertarung dan membunuh prajurit Serigala Putih. Itu adalah insiden yang cukup aneh. Saya berharap yang termuda akan menggunakan teman-temannya sebagai perisai daging untuk membunuh prajurit Serigala Putih. Tidak pernah dalam mimpi terliar saya pikir dia akan mengalahkan prajurit itu sendiri. Dia bahkan menyelamatkan kadet yang diculik. Sepertinya dia membuktikan kepada kami bobot prinsip dan keyakinannya. Saat dia mengenang masa lalu, Chiron mengangguk puas. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa Tuan Muda mengalahkan prajurit Serigala Putih sendirian? Saya bersedia. Oh, secara teknis, saya kira itu tidak cukup sendirian. Bagaimanapun, dia anak nakal yang cukup menarik. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya tentang kejadian itu ketika saya melihatnya kali ini. Chiron berpikir bahwa Jin telah menggunakan kekuatan spiritual untuk membunuh prajurit Serigala Putih. Pawai mencapai Taman Pedang pada siang hari. Satria penjaga yang berada di Taman Pedang sudah selesai berbaris di gerbang 3 jam sebelum kedatangan Chiron. Para ksatria yang mengenakan armor bersinar semuanya mengangkat pedang mereka secara sinkron. Semua hujan es. Chiron berdiri diam dan menatap semua orang, dan mengangguk puas setelah beberapa saat. Segera, semua pedang kembali ke posisi semula, di sisi ksatria. Tak lama kemudian, Rosa dan pembawa bendera klan muncul dari belakang ksatria penjaga. Runkandels berdarah murni yang belum menjadi pembawa bendera berdiri di belakang mereka. Jin adalah darah murni Runkandel termuda, bahkan ketika termasuk semua sepupunya, jadi, dia berdiri paling belakang. Kami sudah menunggumu, Tuan Patriark. Rosa, pasti sangat melelahkan mempersiapkan semua ini. Tidak semuanya. Anak-anak kami yang dapat diandalkan adalah orang-orang yang mengatur ini, jadi saya tidak ada hubungannya dengan itu. Saat dia menjawab, tatapan Rosa diam-diam bergerak ke arah Joshua. Dia benar-benar percaya bahwa pertikaian dan persaingan di antara Runkandels adalah kebajikan klan. Terlebih lagi, dia baru-baru ini mulai menaruh harapan besar terhadap anak bungsunya, yang mulai menunjukkan keunggulan dan potensinya. Meski demikian, dia tetap berharap Joshua menjadi patriark berikutnya. Harapan yang dia miliki terhadap putri keduanya Luntia, putra kedua Dipus, putri ketiga Mary, dan putra bungsu Jin semuanya sebagai calon tahta setelah Joshua. Chiron dapat dengan jelas membaca niat Rosa, tetapi tidak bereaksi terhadapnya. Namun, ada satu hal yang menurutnya tidak menyenangkan, ekspresi yang mengesankan dan percaya diri di wajah putra sulungnya. Sejak Luna melepaskan haknya untuk tahta, Joshua yakin dia akan menjadi patriark berikutnya. Dia menganggap pertempuran untuk hegemoni ini berjalan-jalan di taman dan percaya bahwa tahta itu dijamin menjadi miliknya. Chiron sebenarnya berpikir bahwa putra keduanya Dipus atau putri ketiga Mary lebih cocok untuk tahta, meskipun faktanya mereka juga tidak sepenuhnya memuaskan. Jika anak-anak kita benar-benar dapat diandalkan, saya tidak perlu meninggalkan Laut Hitam. Para tamu yang berkunjung hari ini hanya datang ke sini untuk tetap berada di sisi baikku, bukan karena takut pada anak-anak kita. Chiron menekankan kata, anak-anak, kamu memang benar. Mari kita menuju ke dalam. Saya pribadi telah menyiapkan hidangan favorit Anda untuk pertama kalinya dalam beberapa saat.
saat. Sekarang itu pasti cukup berat. Saya memiliki harapan besar untuk makan siang hari ini. Chiron berjalan melewati Joshua dan bahkan tidak melirik putra sulungnya. Sebenarnya, dia juga tidak melirik anak-anaknya yang lain sambil terus berjalan. Namun, itu pasti terasa seperti penghinaan bagi Joshua karena mereka berdiri di depan seluruh klan. Chiron terus berjalan tetapi berhenti hanya satu kali dan berbicara dengan keras. Lari, Vigo. Ya, ayah. Apakah kamu menghadiahkan pedangmu kepada yang termuda? Pedang yang kuberikan padamu izin khusus untuk diambil dari gudang senjata klan. Chiron akhirnya mengalihkan pandangannya dan menatap kedua pedang yang tergantung di pinggang Jin. Itu adalah nada yang agak menegur. Chiron menyiratkan ketidakpuasannya pada putra-putranya karena memberikan pedang berharga yang dia pinjamkan kepada mereka tanpa izinnya, dan bahwa mereka seharusnya tidak berharap untuk diizinkan meminjam barang lain dari klan di masa depan. Ran dan Vigo hampir kehilangan akal. Jika mereka memang menghadiahkan pedang itu, entah bagaimana mereka bisa meredakan kemarahan ayah mereka di masa depan. Tetapi jika mereka mengatakan kepadanya bahwa mereka telah kehilangan senjata untuk yang termuda, mereka akan hancur. Namun, itu adalah satu-satunya pilihan mereka. Mereka hanya bisa menjawab dengan jujur. Yang termuda mengambilnya dari kita. Apa? Apakah Anda memberitahu saya bahwa Anda berdua kalah melawan yang termuda? Ah, bukan itu masalahnya. Kami berjanji untuk memberikannya kepada yang termuda jika dia menyelesaikan misinya di reruntuhan kolon. Jadi, Ran dan Vigo ingin menggali lubang di tempat dan bersembunyi. Penghinaan itu mengerikan, dan mereka tidak tahan membayangkan ayah mereka kecewa dan kehilangan minat pada mereka. Buahaha, namun, Chiron hanya tertawa terbahak-bahak dan menepuk pundak putranya. Aku mengerti, aku mengerti. Kemudian lain kali, pastikan Anda mendapatkan pedang itu kembali darinya. Si bungsu selalu cerdas, saya terkadang bertanya-tanya apakah itu benar-benar berasal dari darah saya. Ran dan Vigo menghela nafas lega. Mereka tidak hanya menghindari kemarahan ayah mereka, dia juga membuat lelucon, yang menghapus semua kekhawatiran mereka. Namun, mereka tidak tahu satu fakta penting. Ketika Chiron berkata, aku terkadang bertanya-tanya apakah itu benar-benar berasal dari darahku, dia tidak berbicara tentang kelihayan Jin. Dia berbicara tentang ketidakbergunaan Ran dan Vigo. Sejak Tuan Klan telah tiba, para tamu mulai memasuki Taman Pedang. Ada delegasi dari setiap negara, termasuk Kekaisaran Vermont, pengawal kekaisaran, pasukan khusus, Satria Raja Naga, Klan Yvliano, Klan Tuko, Klan Ken, Tentara Bayaran Raja Hitam, Tentara Bayaran Hantu. Masing-masing dari mereka adalah orang-orang dengan kekuatan besar dari klan atau organisasi yang sangat berpengaruh. Saat mereka memasuki taman satu demi satu, tampak seolah-olah rumah besar taman berdiri dengan bangga, menjulang di atas mereka seperti seorang raja di atas tahta. Sepertinya bangunan itu memerintahkan para tamu untuk menunjukkan kesopanan dan sopan santun minimal saat berada di hadapannya. Selain itu, ada beberapa ribu pedang yang ditanam di tanah di sekitar Taman Pedang, dan berjuta pengunjung yang sangat penting berjalan melalui hutan logam ini. Itu adalah pemandangan yang megah. Faktanya, upacara penobatan Kaisar Vermont tidak semewah atau secerah tontonan ini. 1000 tamu yang datang ke klan hari ini mewakili prestise, otoritas, dan kekuasaan Runcandles. Ksatria penjaga dan pelayan klan mabuk dengan perasaan penting ini karena mereka semua berdiri dengan ekspresi yang mengesankan. Mereka harus menunjukkan bahwa ksatria penjaga dan pelayan klan Runcandel juga bukan orang biasa, bahwa mereka juga berbagi kemuliaan klan. Kecuali Zipfels, tidak ada satupun klan lain yang bisa menyaingi Runcandels. Dan karena Zipfels tidak mengirim permintaan resmi untuk mengunjungi klan hari ini, klan Runcandel bisa berdiri tegak dengan dada membusung tanpa takut apapun. Sementara itu, Jin menyaksikan pemandangan luar biasa ini bersama Chiron. Mereka berdiri di balkon melihat ke bawah ke halaman. Chiron melambaikan tangannya ke arah para tamu dari waktu ke waktu, sementara Jin menundukkan kepalanya dengan sopan. Ini pasti perjamuan pertamamu. Ya, ayah. Jin sebenarnya telah menghadiri beberapa perjamuan di kehidupan masa lalunya berkat guru sihirnya. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia mengambil bagian dalam perjamuan yang diselenggarakan oleh Runcandles, bahkan jika dia memperhitungkan kahidan masa lalunya. Saat itu, setiap kali klan mengadakan perjamuan, dia tidak diizinkan untuk hadir dan harus menjaga dirinya agar tidak terlihat seperti penjahat. Runcandel berdarah murni menjadi ksatria bintang 1 pada usia 25 adalah perwujudan dari aib klan. Tapi sekarang, aku berdiri di samping ayah selama perjamuan sebagai salah satu bintang utama malam itu. Tidak kusangka aku akhirnya mencapai tempat ini setelah mati sekali. Jin merasa bangga sekaligus pahit. Faktanya, jika Anda melihat lebih dalam ke dalam emosinya, kepahitan itu membanjiri perasaan bangga dan gembira. Namun, Jin tidak mengungkapkan perasaannya dan hanya menunggu kata-kata ayahnya selanjutnya. Seperti yang Anda ketahui, klan kami jarang mengadakan jamuan makan. Ya, kami hanya menyelenggarakan satu ketika ada sesuatu yang benar-benar layak untuk dirayakan. Dengan kata lain, prestasi yang telah Anda capai sejauh ini sangat mengesankan.
Terima kasih banyak, Ayah. Chiron dengan lembut membelai kepala Jin. Jin awalnya takut, tetapi berhasil menyembunyikan keterkejutannya. Menurut Anda, berapa banyak tamu yang ada hari ini? Perkiraan kasar saya adalah 1.000, Ayah. Benar, saya menerima laporan bahwa jumlahnya sekitar 1.000. Ada sekitar 200 lebih banyak tamu hari ini dibandingkan dengan perjamuan yang kami selenggarakan 7 tahun lalu. Apakah Anda mengerti apa artinya itu? Jin tidak perlu memikirkan jawabannya. Itu berarti bahwa selama 7 tahun terakhir, otoritas dan kekuatan klan kami telah meningkat. Chiron tersenyum puas. Tepat, klan lain dapat dengan mudah mengundang 1.000 tamu ke perjamuan mereka juga. Tetapi, semua pengunjung hari ini adalah tokoh-tokoh terkemuka dan terhormat. Kami tidak membiarkan gorengan kecil atau orang tidak berharga menghadiri jamuan makan kami. Jin mengangguk pada kata-kata ayahnya. Seperti yang dikatakan Chiron, 1.000 tamu hari ini semuanya adalah bintang dan selebritas. Mereka adalah pemimpin yang berdiri di kemudi dunia, memerintah atas miliaran orang yang menghuni benua ini. Tetapi bahkan di antara semua penguasa ini, yang berdiri di puncak adalah Chiron Runkandel. Semua yang telah saya lakukan selama 7 tahun terakhir adalah membunuh monster di Laut Hitam dan berlatih di pengasingan. Namun, prestise klan kami telah meningkat selama bertahun-tahun, dan satu-satunya alasan di balik itu adalah bahwa saya satu-satunya Genesis Knight di era ini. Jin dengan sopan menunggu Chiron melanjutkan pidatonya. Dengan kata lain, begitu aku menghilang, sebagian besar orang yang berkumpul di sini hari ini mungkin akan berpaling dari klan Runkandel. Jin menyadari kebenaran ini lebih baik daripada orang lain. Tanpa ayahnya, Chiron Runkandel, klan tidak akan pernah bisa mengumpulkan begitu banyak kekuatan dan pengaruh. Runkandel adalah salah satu dari 2 klan utama di benua ini bersama Zipfels. Tetapi, jika Chiron dikeluarkan dari persamaan, kesenjangan dalam kekuasaan dan kekuatan militer antara Zipfels dan Runkandel hanya akan tumbuh lebih besar dan lebih besar. Dengan demikian, dunia akan menuju sistem di mana Zipfels memegang kekuasaan total atas benua. Kekaisaran Vermont, yang saat ini bertindak sebagai mediator antara kedua klan, pasti akan berpihak pada klan penyihir jika keadaan berubah drastis. Aku ingin tahu apa yang dikatakan si bungsu tentang ini. Chiron telah melakukan percakapan ini dengan semua anaknya sejauh ini. Dia telah mengajukan pertanyaan serupa kepada mereka sepanjang baris. Jika saya menghilang, orang-orang akan berpaling dari Runkandels. Apa pendapatmu tentang ini? Seringkali, anak-anaknya memberikan jawaban serupa, seperti, itu tidak akan terjadi, ayah, atau, mengapa kamu menghilang, ayah. Beberapa dari mereka bahkan dengan bodohnya akan menyatakan bahwa mereka akan menjadi ksatria kejadian berikutnya. Ayah, setelah lama terdiam, Jin memanggil ayahnya. Bicaralah dengan bebas. Nah, jika suatu hari kamu menghilang, dan semua tamu ini benar-benar memunggungi Runkandels, dan akibatnya, Zipfels mengerahkan semua kekuatan mereka untuk menekan kita, dan klan itu berada di titik tidak bisa kembali. Jin berhenti sejenak dan melakukan kontak mata dengan Chiron. Aku akan meninggalkan klan. Setelah mendengar jawabannya, Chiron memelototi Jin dengan mata merah. Apa? Apakah Anda mengatakan Anda akan meninggalkan klan? Ya, jika klan Runkandel runtuh hanya karena Anda tidak hadir, ayah, maka itu karena ketidakmampuan pemimpin klan berikutnya. Saya tidak berencana untuk mati seperti anjing di bawah patriark atau matriark yang tidak kompeten. Itu adalah jawaban yang mengejutkan dan tidak masuk akal. Chiron marah dengan sikap kurang ajar si bungsu untuk sementara waktu, tetapi segera digantikan dengan rasa ingin tahu yang besar. Terus berbicara, Jin menghela napas sebelum melanjutkan kata-katanya. Berapa banyak kelemahan tamu yang kita, sebagai klan, miliki dalam genggaman kita? Kelemahan, ya. Izinkan saya untuk mengambil Duke Ben di sana sebagai contoh. Kepala klan Ben menipu kaisar dan menggelapkan beberapa harta kekaisaran. Namun demikian, dia dengan percaya diri menghadiri perjamuan kami, semua berkat bantuan kami dan hutang dia kepada kami. Ada juga pria yang merokok di sebelah kiri halaman. Dia adalah Lance Cleaver. Apakah saya benar? Agak sulit untuk mengenali orang hanya dari potret yang pernah saya lihat sebelumnya. Bagaimanapun, Lance, pejuang terhebat klan Kujang, pernah meminta kami untuk membunuh 3 penyihir Zipfel untuknya. Di sana ada Nona Charlotte Herald, yang pernah menjual pusaka keluarganya karena kecanduan judi yang mengerikan. Dia kemudian meminta kami untuk memulihkannya untuknya, dan klan Herald belum membayar kami secara penuh hingga hari ini. Dan wanita di belakang Nona Charlotte adalah Nyonya Lord Bellard. Dia awalnya adalah putri tidak sah dari keluarga kekaisaran Vermont. Namun karena bakatnya sebagai penyihir jenius, dia ditindas oleh anak-anak yang sah dan kemudian diasingkan. Lord Bellard telah menugaskan kita untuk melindunginya selama beberapa tahun. Dan orang yang cukup, Chiron dengan ringan menjabat tangannya. Sepertinya kamu sudah membaca kontrak komisi klan. Tapi itu biasanya hanya diperbolehkan untuk pembawa bendera. Apakah Luna menunjukkannya padamu? Aku tidak akan menghukummu, jadi bicaralah dengan jujur.
Tidak, saya meminta kakak Vigo untuk menunjukkannya kepada saya sebagai imbalan untuk mengembalikan pedangnya, karena saya tidak menggunakan senjata itu. Kuhaha, kamu benar-benar luar biasa. Hanya dengan membaca sekilas dokumen-dokumen itu, seseorang dapat menemukan semua senjata yang bukan pedang yang bisa digunakan klan. Saya membayangkan bahwa dokumen rahasia yang hanya boleh dibaca oleh ayah dan ibu harus memiliki senjata yang lebih besar dan banyak lagi. Jadi, apakah kamu mengatakan bahwa seseorang dapat menggunakannya untuk melindungi klan bahkan ketika aku tidak di sini? Itu semua tergantung pada kemampuan negosiasi pemimpin klan berikutnya. Dalam kasus Anda, ayah, Anda tidak menggunakan keterampilan penegosiasi karena Anda adalah ksatria terkuat yang pernah ada. Namun, situasinya berbeda untuk patriark dan matriark masa depan yang bukan ksatria Genesis. Chiron perlahan dan tenang mengangguk dan tersenyum. Anda benar, tapi kita bukan satu-satunya yang memahami kelemahan orang lain. Nah, keluarga Zipfels juga memiliki kelemahan mereka sama seperti kita. Saya berasumsi begitu. Namun, Zipfels tidak memiliki pembenaran yang memadai untuk mengambil keuntungan dari kelemahan itu tanpa berpikir. Mereka tidak punya pembenaran. Kenapa begitu? Karena peran penjahat adalah milik kami Runcandles. Bagaimanapun, jika patriark berikutnya tidak dapat melindungi klan bahkan dengan semua senjata yang dia miliki, saya akan meninggalkan klan tanpa ragu sedikit pun. Saya akan pergi dan mempersiapkan pembaban saya terhadap mereka yang membawa kita ke kehancuran. Apakah mereka diam-diam melakukan eksperimen dengan sihir terlarang di kolon ruins? Apakah mereka menemukan air mancur mana dan menggunakannya untuk mencetak penyihir bintang 7 seperti pabrik? Zipfels tetaplah klan yang melambangkan kebaikan dan keadilan bagi publik. Mereka tidak bisa secara terbuka melakukan perbuatan jahat seperti Runcandles. Haha, balas dendam katamu. Begitu, seseorang hanya bisa membalas dendam jika mereka masih hidup. Saya mengerti maksud Anda. Itu tidak buruk. Jin diam-diam menundukkan kepalanya sebagai tanggapan atas persetujuan ayahnya. Dia masih agak kecewa dengan penilaian ketat Chiron. Yah, kurasa aku sudah memasang pertahanan yang bagus. Ayah biasanya jauh lebih tegas dan tidak kenal kompromi. Itu tidak buruk. Meskipun dia mengatakannya, Chiron sebenarnya cukup puas dengan jawaban Jin. Chiron percaya bahwa yang termuda cukup pragmatis dan telah membuat rencana yang efektif. Bukannya anak-anaknya yang lain tidak memiliki ide serupa di kepala mereka. Tapi masalah mereka adalah mereka tidak berani berasumsi klan Runcandel akan dihancurkan dan mengatakannya dengan lantang kepada ayah mereka. Sementara itu, keyakinan jujur dan percaya diri Jin menjadi angin segar bagi Chiron. Anak laki-laki itu tidak sombong dan mendahului dirinya sendiri. Menghitung bukanlah kata yang tepat. Untuk menggambarkannya saat ini, berkepala dingin adalah pilihan yang lebih baik. Dan sikapnya yang terkumpul itulah yang membuat Chiron sangat puas dengan Jin. Sayang sekali anak ini lahir sangat terlambat. Seolah-olah bakat Luna, sifat liar Mary, dan semangat kompetitif Dipus dikumpulkan menjadi satu tubuh. Paling cepat 10 tahun, dan paling lama 15 tahun. Itulah prediksi Chiron tentang berapa lama dia bisa melindungi posisinya sebagai patriark. Dia sekarang ingin tahu apakah yang termuda akan mampu membalikkan hierarki kandidat penerus saat ini dalam periode waktu itu. Mengawasi Jin akan menjadi hiburan dan hobi barunya sekarang. Para tamu hampir mencapai Menshan. Mari kita kembali ke dalam. Di bawah langit malam yang gelap, cahaya yang tak terhitung jumlahnya menerangi dataran di luar gerbang depan Taman Pedang. Lampu-lampu itu milik perkemahan yang dibuat di luar gedung utama Runcandel, tempat para pengunjung hari ini tinggal. Orang-orang ini harus menunggu di bawah tenda selama 3 hari sampai jamuan makan berakhir. Ya, ayah. Oh, dan setelah perjamuan berakhir, aku perlu berbicara denganmu. Tetap siaga di rumah sampai aku memanggilmu. Promosi Jin menjadi pembawa bendera sementara. Tentang itu, karena dia sudah mendengarnya dari pamannya, Jin tidak terlalu terkejut. Namun, mendengar tentang itu dari mulut ayahnya secara langsung adalah perasaan yang sama sekali berbeda. Jadi begitu perjamuan berakhir, aku harus berangkat dan bepergian untuk waktu yang lama. Satu hal yang diperlukan untuk menjadi pembawa bendera sejati adalah kehormatan dan reputasi. Jin harus berkeliaran di seluruh dunia setelah perjamuan untuk membangun kehormatannya. Selama waktu itu, dia tidak akan dibatasi oleh klan dengan cara apapun. Jadi dia bisa menggunakan sihir dan kekuatan spiritualnya di samping ilmu pedang sebanyak yang dia inginkan. Menggunakan pengetahuan kehidupan masa lalunya, dia bahkan bisa menemukan peluang besar untuk dirinya sendiri dan mencari artefak atau benda suci. Ingatannya akan menjadi keuntungan besar baginya. 3 hari ke depan akan terasa seperti selamanya. Saya sudah tidak sabar untuk berangkat. Chiron dan Jin meninggalkan balkon dan memasuki aula tengah. Lampu gantung raksasa yang tergantung di langit-langit menerangi wajah mereka saat mereka melangkah masuk. Keduanya menuju lantai 2 dan menunggu para tamu datang dan menyapa mereka, ketika tiba-tiba 3 kepala pelayan dating bergegas menuju Chiron. Tuan Patriark, tamu yang belum mengirim permintaan resmi untuk berkunjung telah tiba. Apa yang harus kita lakukan? Tamu yang belum mengirimkan permintaan resmi. Keluarga Zipfels telah datang.